Sobat semua, baik-baik saja ya. Oke, di tempat saya mulai subuh hingga sekarang rintik hujan guys. Namun ini tidak menyurutkan semangat kita ya untuk mengais rezeki. Alhamdulillah baru saja saya mendapatkan customer ya. Beliau membawa HP Realme C2. Saya terima itu dalam keadaan mati. Jadi HP ini tuh dinyalakan tidak mau. Namun saat dicas itu muncul cas error. Setelah saya tanyakan, bilang pemilik, HP ini tuh sudah beberapa kali dibawa ke counter ya. Awalnya habis ganti LCD, lalu setelah digunakan kok muncul kerusakan lagi, yaitu cas error. Oke, untuk menentukan kita cek dulu ya dengan smart USB. Saya coba cas dan lihat ya, untuk layar smart USB muncul pengisian. Namun secara tiba-tiba dia muncul seperti ini. Jadi ada keterangan cas error. Nah, bilang pemilik, ini sempat dibawa juga ke counter untuk di flash. Kan prosesnya itu beribet ya. Habis satu kasus, lalu ini coba di flash, masih tetap cas error. Oke, sebetulnya di mana letak kerusakannya? Kita akan coba pastiin dan kita akan coba bahas. Ya, jadi wow, saya melihat ini banyak yang kropos ya. Jadi back covernya ini kayak dimakan siapa gitu ya. Ya, kita akan coba lepaskan bagian SIM tray-nya ya. Kita akan copot ke bagian mesin. Jadi kita akan pastiin dulu sebetulnya rusak di mana. Awalnya HP ini tuh rusak LCD, lalu selesai, lalu timbul lagi cas error, lalu dibawa lagi ke counter, lalu di flash, masih tetap flash cas error ya. Nah, ini kan bikin panik ya sama pemilik. Akhirnya dibawa ke tempat saya dan menceritakan semuanya. Nah, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme C2. Displaynya 6,1 in, lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada versi 2 dan 3. Baterainya 4000 mAh. HP ini dirilis tahun 2019 ya, lalu menggunakan tipe LCD-nya IPS dan chipsetnya MediaTek. Wow, ternyata MediaTek ya. Oke, ini sudah saya buka. Untuk tahapan pertama saya cek dulu konektor baterai. Ternyata masih terhubung dengan baik ya. Lalu untuk awalan kita cek nilai tegangan baterainya, apakah ada. Untuk kasus di charge error ataupun biasanya juga ada notif lain untuk pengecasan seperti pengisian dijeda karena suhu terlalu tinggi, ataupun temperatur low, ataupun suhu terlalu rendah. Jadi beberapa notif itu muncul itu karena adanya jalur BSI dan BTEM. Seperti halnya untuk di HP ini ya. Setelah saya cek baterai, itu kondisinya normal. Muncul 3,7 volt. Artinya ini baterai nggak masalah. Berarti yang mesti kita cek ulang yaitu di jalur BSI dan BTEM. Karena jalur untuk di konektor baterai itu ada 4 ya. Yang pertama jalur positif, yang ke tengah itu ada BSI ataupun BTEM, lalu yang pinggir ada jalur negatif. Nah, BSI dan BTEM itu hampir mirip ya, yaitu jalur ngontrol untuk keterangan atau untuk notif di baterai. Jadi saat pengisian, jika muncul suhu terlalu rendah, biasanya jalur di termistornya yang bermasalah. Namun ini keterangannya cas error ya. Biasanya jalur BSI yang bermasalah. Jika suhu, jalur BTEM. Jika cas error itu BSI. Nah, ini ada 2 pin di mana letak BSI dan BTEM-nya. Karena saya belum dapat skemanya,
saya akan coba bypass dua-duanya. Dengan cara kita lihat di diagram atau di gambarnya, di atas pin itu biasanya ada buletan ya. Nah, buletan itulah yang kita kerik. Kita kerik, lalu kita akan tambahin flux dan kita akan solder. Sehingga kita bypass menuju ke pin yang ada di konektor baterainya. Karena saya tidak bisa memastikan BSI yang mana, B-time-nya yang mana. Nah, berhubung dua-duanya ini ada di tengah, ya saya dua-duanya saya kerik lalu kita bypass. Untuk kasus di HP Samsung yang sering terjadi ya di jalur B-time. Jadi antara BSI dan B-time itu sebetulnya fungsinya sama, yaitu mengontrol, mengidentifikasi baik suhu ataupun error. Nah, ini berhubung kasusnya cas error, biasanya BSI yang bermasalah. Ini kita gunakan metode yang sederhana ya, dengan cara dikerik lalu di bypass. Jika metode ini nggak berhasil, kita maju ke depan. Step selanjutnya yaitu lihat skema di mana jalur BSI-nya menuju ke bagian lampu. Biasanya di area lampu ya, jalur BSI. Oke, ini saya akan tambahin timah untuk di mata solder, lalu kita bypass ya, menuju ke pin yang sudah kita kerik tadi. Ada dua. Jadi kalau kasusnya itu suhu ya itu B-time, kalau kasusnya charging error itu ya BSI. Kalau di era Nokia itu BSI aja. Mengapa di konektor HP Nokia itu ada tiga? Ada tiga kan? Yang tengah itulah BSI-nya. Yang samping itu jalur positif, yang paling pinggir jalur negatif. Jadi BSI itu di bagian tengah. Ya, ini saya sudah bypass. Jadi baik B-time lalu BSI saya bypass. Lalu setelah itu kita bersihkan ya. Lalu kita akan langsung tes ya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo muncul. Mantap jiwa, mempesona. Iya. Alhamdulillah guys, muncul lingkaran ya. Artinya ini proses pengisian sudah normal dan BSI tidak mendetek error karena jalur BSI sudah kita bypass di pinnya. Alhamdulillah. Jadi yang perlu dipahami untuk kasus yang seperti ini itu bukan di bagian software, bukan di bagian program. Jadi kebanyakan di jalur BSI. Kalau suhu terlalu rendah, suhu terlalu tinggi ya di B-time atau B temperatur. Oke, alhamdulillah kasusnya sudah selesai. Kita tinggal rakit ulang. Simple ya. Tapi sesimpel apapun, ilmu harus kita hargai ya. Jadi mungkin yang kita baru tahu, ternyata cuman gitu aja. Tapi jika kita nggak tahu, ya tetap nggak bakal berhasil ya. Oke, kita rakit kembali dan wow, kalau kita runut ya dari kronologinya, HP ini tuh awalnya ganti LCD. Setelah itu dibawa pulang sama pemilik, lalu dicas kok error, lalu dibawa lagi, lalu di flash ya, di software ternyata masih tetap cas error, lalu di cancel ya. Dan alhamdulillah ternyata di jalur BSI nya, karena dari awal saya mengira ini kemungkinan besar ini di jalur BSI ataupun B-time. Namun kalau di B-time itu biasanya berhubungan dengan suhu ya. Kalau cas error ini berhubungan dengan BSI. Oke, ini sudah saya rapikan dan kita tinggal cas. Muncul tanda petir dan tidak terlihat lagi ya notif cas errornya. Kalau tadi itu ada notif cas error sama tulisan Cina, saya nggak tahu itu apa maksudnya. Oke, ini saya nyalakan ya.
Ya, ini adalah Realme C2 ya. Ya, dia berhenti pengisian memang saat booting ya, memang begitu ya. Nanti dia akan kembali setelah. Wow. Tampilannya seperti ini guys. Wow, oh ya, ini karena sebelumnya bilangnya memang di flash guys. Jadi setelah pertama dibawa servis, lalu yang kedua ini coba di flash. Ya, ini keterangannya seperti ini ya. Padahal kasusnya itu di hardware ya, jadi bukan di software. Oke, kita langsung saja next berikutnya, dan ya mudah-mudahan tidak terjadi masalah akun Google ya. Nah, yang jelas ini ya sayang banget ya, datanya berarti hilang sebelumnya di flash ini. Oke, ini sedang memeriksa info ya. Oh, alhamdulillah ya, tidak ada FRP, jadi bisa langsung saja. Ya, berikutnya next berikutnya seperti itu ya. Jadi hasil yang dibedakan antara kerusakan BSI atau BitTime itu di notifnya. Kalau notifnya berkaitan dengan suhu itu BitTime. Nah, biasanya kerusakan di termistor. Oke, ini sudah nampil ke tampilan menu ya. Namun jika notifnya atau keterangannya cas error itu di BSI ya. Ya, ini sudah ready dan siap untuk diberikan sama pemilik ya. Dan yang perlu digarisbawahi, untuk kasus yang seperti ini itu kebanyakan di bagian hardware. Oke, kita lihat dulu ya di tentang ponsel. Gimana nih tentang ponsel nih? Oke, ini ya. Jadi ini adalah Realme C2. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.